Assalamualaikum sahabat-sahabat. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah subscribe channel ini dan tulis sholawat Nabi di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Ammar dan Siti telah menikah selama 3 tahun. Meski belum dikaruniai anak, mereka menjalani hidup penuh cinta dan keharmonisan. Setiap pagi, Siti menghabiskan waktu menyiapkan sarapan untuk Ammar, lalu duduk di depan rumah sambil menikmati teh hangat. Namun, suatu pagi yang tampak seperti biasanya, Siti terlihat melamun lebih lama dari biasanya. Ia membayangkan, seandainya di pangkuannya ada seorang bayi mungil yang tertidur. Rasa keinginan untuk menjadi ibu mulai tumbuh lebih kuat di dalam dirinya. Ammar, yang selalu memperhatikan istrinya dengan seksama, segera mendekat. "Siti, kamu kenapa ya kok diam saja dari tadi?" Ammar bertanya dengan lembut. Siti tersentak dari lamunannya. "Aku hanya berpikir, alangkah bahagianya kalau kita punya anak, Mas," jawab Siti dengan senyum yang dipaksakan, meskipun hatinya terasa berat. Ammar pun memeluk Siti. "Jangan khawatir, Siti. Kita masih punya banyak waktu. Mungkin sekarang adalah saatnya kita berkonsultasi ke dokter. Siapa tahu ada jalan," ucap Ammar mencoba menghibur. Siti mengangguk pelan, meskipun di dalam hatinya dia merasa khawatir tentang hasil yang mungkin mereka temukan nanti. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk pergi ke dokter spesialis. Ammar dan Siti duduk di ruang tunggu, saling menggenggam tangan dengan erat, berusaha saling memberi kekuatan. Setelah beberapa tes dilakukan, dokter akhirnya memanggil mereka masuk. Dengan wajah serius, dokter mengungkapkan hasilnya. "Pak Ammar, berdasarkan hasil tes, ada sedikit kelainan pada kondisi Anda yang bisa menghambat kemungkinan untuk memiliki anak secara alami," ujar dokter dengan hati-hati. Kalimat itu seakan menghujam hati Ammar. Matanya terpaku pada laporan di tangan dokter, tetapi pikirannya kosong. Dia merasa runtuh dalam sekejap. "Maafkan aku, Siti," ucapnya pelan dengan suara bergetar, tanpa bisa menatap wajah istrinya. Siti menahan air matanya. Di balik kesedihan itu, ia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk jatuh. "Ini bukan salahmu, Mas. Kita akan berusaha lebih keras lagi. Semua masih bisa diupayakan," kata Siti dengan penuh ketegaran, meskipun hatinya berkecamuk. Mereka pun memutuskan untuk tidak menyerah. Harapan masih ada, meski jalannya mungkin panjang dan penuh tantangan. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan janji konsultasi ke berbagai dokter, terapi, dan doa yang tiada henti. Ammar mulai merasa tertekan. Setiap kali pulang dari dokter, ia tampak lebih murung dari sebelumnya. Pengobatan yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Dia merasa gagal sebagai suami, tak mampu memberikan keturunan yang begitu didambakan oleh Siti. "Aku ini suami macam apa?" pikir Ammar berulang kali di dalam hatinya. Namun, setiap kali ia pulang dengan wajah suram, Siti selalu menyambutnya dengan senyum hangat, berusaha menguatkan Ammar yang mulai tenggelam dalam rasa bersalah. "Kita tidak sendirian dalam hal ini, Mas. Semua ada jalannya. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri," kata Siti dengan lembut, meski di dalam hatinya ia juga mulai merasa cemas. Namun, Ammar tak bisa melepaskan rasa bersalah yang terus menghantuinya, seperti bayangan gelap yang membayangi setiap langkahnya. Suatu malam, setelah kembali dari konsultasi yang tak memberikan hasil positif, Ammar termenung di ruang tamu. Pikirannya berlarian, mencari jawaban atas kegagalan mereka. Dalam keheningan itu, muncul sebuah ide yang telah lama terlintas di benaknya. "Siti," panggil Ammar lembut, "aku ingin pergi umroh. Mungkin dengan pergi ke sana, aku bisa menemukan ketenangan, atau bahkan jawaban atas apa yang kita alami." Siti terkejut mendengar keputusan itu, namun ia melihat di mata suaminya tekad yang kuat. Meskipun berat, Siti mendukung keputusan Ammar. "Kalau itu memang keinginanmu, aku akan selalu mendukung, Mas. Semoga umroh ini membawa perubahan baik untuk kita berdua," jawab Siti dengan senyum yang tegar, meski hatinya merasa berat berpisah sementara dengan suaminya. Di Tanah Suci, Ammar menjalani setiap tahapan ibadah umrohnya dengan penuh penghayatan. Setiap sujudnya dipenuhi dengan permohonan agar Allah memberikan jalan untuk permasalahan mereka. Setiap tawaf, setiap doa di depan Ka'bah, Ammar menangis dengan penuh keikhlasan. Dia memohon agar diberikan keturunan, agar rasa bersalah yang menghantuinya bisa terhapuskan. Di sana, Ammar menemukan ketenangan baru yang sebelumnya sulit ia rasakan. Setelah menyelesaikan ibadah umrohnya, Ammar merasa hatinya sedikit lebih ringan.
Dengan penuh harap, dia kembali ke tanah air, membawa doa-doa yang dipanjatkannya di tempat paling suci bagi umat Islam. Sesampainya di rumah, Ammar disambut oleh Siti dengan senyuman yang hangat. Siti tampak lebih ceria, meski di balik matanya tersimpan rasa rindu dan kekhawatiran selama Ammar pergi. "Bagaimana ibadahnya, Mas? Semoga semua berjalan lancar," tanya Siti, penuh harap. Ammar tersenyum dan menceritakan pengalamannya di Tanah Suci. "Aku merasa lebih tenang, Siti. Semoga ini pertanda baik untuk kita," kata Ammar sambil menggenggam tangan istrinya. 2 bulan setelah kepulangan Ammar, tiba-tiba Siti mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Dia sering merasa mual, lelah, dan nafsu makannya berubah drastis. Tanpa menunggu lama, Ammar segera membawanya ke klinik terdekat. Detik-detik menegangkan berlangsung ketika dokter memeriksa Siti. Dokter tersenyum lembut setelah selesai memeriksa Siti. "Selamat ya Pak, istri Anda hamil." Kegembiraan segera meluap dalam hati mereka. Ammar tak bisa menahan tangis bahagia. Ia memeluk Siti erat-erat, tak percaya apa yang baru saja didengarnya. "Alhamdulillah, akhirnya doa kita dikabulkan," bisik Ammar di telinga Siti. Hari itu menjadi hari paling bahagia dalam hidup mereka. Namun, kebahagiaan itu baru awal dari serangkaian peristiwa yang akan menguji cinta mereka lebih dalam. Ammar semakin protektif terhadap Siti. Segala pekerjaan rumah yang biasa dilakukan Siti kini dikerjakan oleh Ammar. "Kamu jangan repot-repot, Siti. Biarkan aku yang mengerjakan semuanya. Kamu istirahat saja," kata Ammar lembut. Siti hanya bisa tersenyum, merasa sangat beruntung memiliki suami sebaik Ammar. Bulan-bulan berlalu dengan cepat. Perut Siti semakin besar, dan setiap harinya Ammar semakin penuh perhatian. Setiap malam, Ammar sering berbicara kepada bayi di dalam perut Siti, mengelus perut istrinya dengan penuh kasih. "Ayah sudah tidak sabar ingin bertemu denganmu, Nak," katanya lembut. Siti hanya bisa tersenyum mendengar ucapan suaminya. Dia merasa sangat dicintai dan dilindungi. Meskipun masa kehamilannya berjalan lancar, Siti kadang-kadang merasa khawatir. Mimpi-mimpi aneh sering mengganggu tidurnya. Namun dia tak ingin menyusahkan Ammar dengan kekhawatiran itu. Dia berusaha menenangkan hatinya dengan keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ammar pun semakin sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk kelahiran anak mereka, mulai dari kamar bayi hingga perlengkapan yang diperlukan. Suatu malam, saat Ammar sedang menyelesaikan pekerjaan rumah, tiba-tiba Siti mengeluh kesakitan. "Mas, perutku sakit sekali," ujarnya dengan wajah pucat. Ammar segera panik dan tanpa pikir panjang membawa Siti ke bidan terdekat. Di dalam mobil, Ammar terus menggenggam tangan istrinya, mencoba menenangkan meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Sesampainya di klinik, bidan yang memeriksa mengatakan bahwa Siti sudah siap melahirkan. Ammar yang tadinya cemas, kini merasa gugup bercampur bahagia. "Sebentar lagi, kita akan bertemu dengan anak kita," ucap Ammar sambil menahan air mata haru. Proses persalinan berjalan cukup lama. Ammar menunggu dengan penuh kecemasan di luar ruang bersalin, berdoa agar semuanya berjalan lancar. Setelah beberapa jam, terdengar tangisan bayi yang memecah keheningan. Bidan keluar membawa kabar baik. "Alhamdulillah, Bu Siti melahirkan dengan selamat. Bayi laki-laki, sehat dan kuat." Ammar menghela napas lega, lalu segera masuk untuk melihat anaknya. Namun, ketika dia mendekati bayi itu, matanya terpaku pada satu hal yang mengejutkan. Bayinya berkulit hitam legam, berbeda jauh dari warna kulit Ammar dan Siti. Ammar terdiam, bingung, dan tak tahu harus berkata apa. Dalam sekejap, kebahagiaan yang ia rasakan berubah menjadi kebingungan. Setelah melihat bayinya, Ammar mencoba menyembunyikan kebingungannya, tetapi pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. "Apakah ini benar-benar anakku?" gumamnya dalam hati. Siti, yang tampak sangat bahagia setelah melahirkan, tidak memperhatikan perubahan ekspresi Ammar. Dia memandang bayi mereka dengan penuh cinta dan rasa syukur. Namun, bagi Ammar, keraguan mulai menggerogoti hatinya. Di malam hari, saat Siti tidur kelelahan, Ammar duduk sendiri di ruang tamu. Dia memutar-mutar pikirannya, mencoba mencari penjelasan logis tentang perbedaan fisik bayinya. Apakah mungkin ini karena faktor genetika yang jauh? Tapi tidak ada satupun dari keluarga kami yang berkulit hitam, pikir Ammar. Hari-hari setelah kelahiran, Ammar menjadi lebih pendiam. Setiap kali melihat bayinya, dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi tak mampu menyuarakannya. Keraguan dan kecurigaan mulai menghantui pikirannya. "Apakah ada sesuatu yang Siti sembunyikan dariku?" tanya Ammar pada dirinya sendiri. Di malam yang sepi, ia sering terjaga,
merenungkan kemungkinan-kemungkinan yang mengganggu pikirannya. Siti, di sisi lain, merasa sangat bahagia dengan kelahiran anak mereka, tanpa menyadari bahwa suaminya dilanda keraguan. Amar pun berusaha mencari jawaban sendiri tanpa menyakiti perasaan Siti. Suatu malam, setelah berhari-hari menahan perasaan, Amar akhirnya tak bisa lagi menahan kebingungannya. Dengan raut wajah serius, dia memutuskan untuk berbicara dengan Siti. "Siti, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu," ucap Amar dengan nada yang membuat Siti merasa cemas. "Apa, Mas? Ada apa?" tanya Siti sambil menatap suaminya dengan penuh keheranan. "Saat aku pergi umroh, apakah ada laki-laki lain yang datang ke rumah ini?" tanya Amar tiba-tiba, dengan suara bergetar. Siti terkejut mendengar pertanyaan itu, seolah tak percaya apa yang baru saja diucapkan oleh suaminya. "Mas, maksudnya apa?" tanya Siti dengan suara pelan, mencoba mengerti arah pembicaraan Amar. "Anak kita dia berbeda, Siti. Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Amar dengan nada curiga. Siti terdiam sejenak, merasa bingung dan terluka oleh tuduhan Amar. "Mas, kamu jangan bicara seperti itu. Aku tidak pernah melakukan apapun yang akan mengkhianati kamu," jawab Siti dengan suara tegas namun lembut. Namun, Amar yang sudah dipenuhi prasangka, tak bisa menerima penjelasan itu. "Lalu bagaimana bisa anak kita berkulit hitam? Ini tidak masuk akal," teriak Amar. Amarahnya mulai menguasai dirinya. Siti menangis, tak menyangka suaminya bisa meragukan kesetiaannya. "Aku bersumpah, Mas. Aku tidak pernah berbuat salah. Ini anak kita, Mas," ucap Siti sambil menangis. Namun, amarah Amar sudah memuncak. Dia tak lagi bisa berpikir jernih. Dalam ledakan emosi yang tak terkendali, Amar menuduh Siti selingkuh, dan tanpa disadari, tangannya melayang, memukul Siti hingga kepala istrinya terbentur tembok. Siti terjatuh dan langsung tak sadarkan diri. Amar tersentak kaget melihat apa yang baru saja ia lakukan. Amar berteriak panik, mengguncang tubuh istrinya yang tak bergerak. Dengan segera, dia membawa Siti ke rumah sakit. Dan anak mereka dititipkan di tetangga. Saat di rumah sakit, dokter menyampaikan bahwa Siti mengalami cedera serius di kepalanya dan kondisinya sangat kritis. Amar merasa dunianya runtuh. Penyesalan dan rasa bersalah menghantam dirinya begitu kuat. "Ya Allah, apa yang telah aku lakukan?" gumamnya sambil menangis di ruang tunggu rumah sakit. Penyesalan datang begitu terlambat, dan kini Amar hanya bisa berdoa agar Siti bisa selamat dari koma yang mengancam hidupnya. Amar duduk di samping tempat tidur Siti, menggenggam tangan istrinya yang terbaring tak sadarkan diri. Air matanya tak bisa lagi terbendung. Setiap detik yang berlalu terasa sangat panjang dan menyiksa. Hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah yang mendalam. "Aku tidak pantas menjadi suami," bisik Amar pelan, sambil terus memandangi wajah istrinya yang pucat. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon ampunan kepada Allah atas kesalahannya. Dokter mengatakan, kondisi Siti sangat kritis dan peluang untuk sembuh sangat kecil. Amar tahu, satu-satunya harapan yang tersisa adalah keajaiban. Di malam hari, Amar tidak beranjak dari samping Siti. Setiap kali mengantuk, ia akan terbangun lagi dengan perasaan cemas yang terus menghantuinya. Dalam keheningan malam, suara hatinya semakin nyaring. "Ya Allah, jika Engkau masih memberikan kesempatan, sembuhkanlah istriku. Aku bersedia menerima apapun takdir-Mu, asalkan Siti bisa sembuh." Doanya dengan suara lirih, disertai tetesan air mata yang tak berhenti. Suatu hari, seorang ustadz yang dekat dengan keluarga Amar datang menjenguk Siti di rumah sakit. Ustadz itu sudah mendengar kabar tentang kondisi Siti, namun ia datang dengan penuh ketenangan. Amar yang tengah dilanda penyesalan menyambut ustadz tersebut dengan penuh harapan. "Ustadz, tolong bantu saya, doakan Siti agar bisa sembuh," pinta Amar dengan suara serak. Ustadz itu mengangguk, lalu duduk di samping tempat tidur Siti. Setelah membaca doa, ustadz itu memandang Amar dengan penuh arti. "Amar, apa yang terjadi sebenarnya?" tanyanya pelan. Amar terdiam sejenak, lalu mulai menceritakan semuanya. Mulai dari kecurigaannya terhadap Siti hingga malam saat ia kehilangan kendali dan memukul istrinya. "Aku terlalu terbawa emosi, Ustadz. Sekarang aku menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan," kata Amar dengan air mata yang mengalir deras. Ustadz itu mendengarkan dengan seksama, kemudian berkata, "Amar, terkadang Allah memberikan cobaan yang berat, tetapi di balik itu semua, ada hikmah yang mungkin kita belum bisa pahami. Apa yang terjadi pada anakmu adalah kehendak Allah. Jangan biarkan prasangka buruk menguasai hatimu. Bersabarlah, dan mintalah ampunan kepada Allah serta kepada istrimu."
Ustadz itu kemudian menceritakan sesuatu yang membuat Ammar sangat terkejut. Saat kau pergi umroh, Siti sempat datang ke rumahku. Ia sangat cemas dan sedih karena kau merasa bersalah atas ketidakmampuanmu memberikan keturunan. Siti mencari berbagai cara untuk membantumu, termasuk mencoba pengobatan tradisional. Dia mendapat ramuan dari seseorang yang dipercaya bisa membantu meningkatkan kesuburan. Ammar terdiam mendengar penjelasan Ustadz itu. Jadi Siti melakukan semua ini demi aku? Tanyanya dengan suara serak. Ustadz mengangguk. Dia sangat mencintaimu dan rela melakukan apapun agar kalian bisa memiliki anak. Jangan salah paham, Ammar. Terkadang apa yang kita lihat tak selalu seperti yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Ammar merasa semakin hancur. Ia menyadari bahwa semua prasangkanya terhadap Siti salah besar. Aku telah berbuat sangat kejam kepada Siti, gumam Ammar, memegangi kepalanya. Aku tidak pantas mendapatkan maaf dari dia, Ustadz. Namun, Ustadz itu menepuk bahu Ammar dengan lembut. Mintalah ampunan kepada Allah, dan percayalah, Siti pasti memaafkanmu. Ammar kini harus berjuang dengan penyesalan yang luar biasa. Setiap kali melihat Siti yang terbaring koma, hatinya terasa seperti tertusuk ribuan duri. Ammar menyadari betapa ia telah salah menilai istrinya. Ia memutuskan untuk berpuasa dan memperbanyak ibadah sebagai bentuk penebusan dosa. Setiap hari, ia berdoa agar Siti bisa bangun dan memberikan kesempatan baginya untuk meminta maaf secara langsung. Di sisi lain, ia juga merasakan ketakutan yang mendalam tentang masa depan mereka. Jika Siti tak pernah bangun, bagaimana ia bisa hidup dengan beban penyesalan ini? Ammar terus berjuang, tapi rasa putus asa kadang menyelinap ke dalam hatinya. Hari-hari berikutnya, kondisi Siti perlahan mulai membaik. Meskipun belum sepenuhnya sadar, Ammar merasa bahwa keajaiban sedang terjadi. Setiap hari, Ammar berbicara kepada Siti, berharap istrinya mendengarnya. Maafkan aku, Siti. Aku tahu aku salah. Kumohon, bangunlah. Aku akan menjadi suami yang lebih baik, bisik Ammar sambil menggenggam tangan Siti erat. Setelah berminggu-minggu dalam keadaan koma, Siti akhirnya membuka matanya. Ammar yang sedang duduk di sampingnya terkejut dan segera memanggil dokter. Dokter memeriksa Siti dengan seksama dan mengatakan bahwa kondisinya sudah stabil. Ammar merasakan kebahagiaan yang begitu mendalam, tetapi di balik kebahagiaan itu, ia juga merasa takut. Ia takut menghadapi kenyataan bahwa ia telah menyakiti orang yang paling dicintainya. Siti, maafkan aku, ucap Ammar pelan saat melihat mata istrinya yang mulai terbuka. Siti masih lemah, namun ia menatap suaminya dengan tatapan lembut. Ammar merasa seolah-olah seluruh dunia berhenti sejenak saat dia berpandang-pandang dengan Siti. Ammar mencoba menangkap setiap isyarat dari matanya. Meski kondisi Siti masih lemah, ada kehidupan terpancar di matanya. Namun, ketika Ammar mencoba meminta maaf dan berbicara, Siti hanya menatapnya dengan ekspresi datar, seperti ada sesuatu yang berat menutupi perasaannya. Siti, aku benar-benar minta maaf, ucap Ammar dengan suara penuh penyesalan. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar. Aku tak seharusnya meragukanmu. Kumohon maafkan aku. Namun, Siti tetap diam, tak ada respons apapun selain tatapan yang sulit dimaknai. Ammar merasa ketegangan semakin menyelimuti hatinya. Ia tak bisa membaca pikiran istrinya. Apakah Siti marah? Apakah dia memaafkan? Beberapa hari berlalu, Siti mulai bisa bicara meski dengan suara yang lemah. Ammar, bisiknya pada suatu sore. Ammar mendekat, hatinya berdebar. Aku sudah memaafkanmu. Aku hanya ingin kau tahu, aku telah berusaha yang terbaik untuk kita berdua. Kata-kata Siti begitu berat, namun ia tampak berusaha untuk kuat. Ammar menangis terseduh-seduh. Kumohon, jangan tinggalkan aku, Siti. Aku bersedia melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya. Namun, Siti hanya tersenyum kecil dan memejamkan matanya kembali. Ammar merasa berat di dadanya semakin membesar. Hari-hari berikutnya penuh dengan ketegangan bagi Ammar. Meski Siti mulai membaik secara fisik, ada jarak yang tidak bisa dijembatani di antara mereka. Siti lebih sering diam, tidak banyak bicara. Ammar merasa dirinya semakin tenggelam dalam rasa bersalah yang menumpuk. Setiap malam, ia bangun dalam kegelapan, menatap langit-langit kamar rumah sakit dan menangis diam-diam. Siti, maafkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu, bisiknya saat malam datang, namun istrinya tampaknya semakin jauh. Ammar merasa bahwa kehadirannya tidak lagi menghibur Siti, seperti ada batas yang tak bisa ia tembus.
Dalam pikirannya, semua kembali berputar. Prasangka, tuduhan, dan kekerasan yang ia lakukan. Bayang-bayang wajah Siti yang dipenuhi kesedihan menghantui dirinya setiap waktu. Setelah berminggu-minggu dirawat, kondisi Siti tiba-tiba semakin memburuk. Suatu pagi, Siti mengeluhkan sakit kepala yang luar biasa. Dokter segera memeriksa dan mengatakan bahwa kondisi Siti kembali kritis. Amar merasa hatinya hancur lagi. Di samping tempat tidur Siti, ia tak henti-hentinya berdoa. Ya Allah, jangan ambil dia dariku. Kumohon, biarkan dia tetap di sini bersamaku. Ratap Amar, air mata tak berhenti mengalir. Tapi, malam itu, setelah menunggu dengan penuh kecemasan, Siti kembali koma. Selama berhari-hari, Amar tidak pernah meninggalkan rumah sakit. Ia tidur di lantai kamar rumah sakit, tak mau pergi dari sisi Siti. Namun pada suatu malam yang sunyi, ketika Amar sedang duduk di kursi samping tempat tidur, Siti menghembuskan napas terakhirnya. Tangisan Amar pecah seketika. Dunianya seakan hancur di hadapannya. Wanita yang ia cintai, yang telah ia sakiti, kini telah tiada. Rasa penyesalan yang mendalam menghantamnya seperti badai. Siti, maafkan aku, ratapnya sambil memeluk tubuh istrinya yang dingin. Amar merasa seperti telah kehilangan segalanya. Kehilangan cintanya, kehilangan masa depannya. Saat pemakaman, Amar berdiri di samping makam Siti, hatinya kosong. Semua rasa cinta dan penyesalan bercampur menjadi satu. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa memperbaiki kesalahannya. Satu-satunya hal yang tersisa baginya hanyalah doa dan harapan bahwa Siti telah memaafkannya. Amar tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi tanpa Siti. Namun ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu mengenang dan mencintainya, meskipun Siti sudah tiada. Amar merasa kehilangan segalanya setelah kepergian Siti. Setiap sudut rumah mereka yang dulu dipenuhi tawa kini terasa sunyi dan hampa. Amar seringkali terduduk di kamar yang pernah mereka tempati bersama, menatap foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding. Hari-hari setelah pemakaman Siti, Amar tidak tahu bagaimana menjalani hidupnya lagi. Setiap pagi, ia terbangun dengan rasa hampa yang menusuk. Tidak ada lagi senyum hangat Siti yang menyambutnya di dapur. Tidak ada lagi canda tawa yang dulu sering mereka bagi. Amar merasa seperti hidupnya telah berhenti. Penyesalan selalu menghantui setiap langkahnya. Ia tidak bisa melupakan bagaimana ia telah meragukan kesetiaan Siti, bagaimana ia membiarkan amarah menguasai dirinya, hingga akhirnya menyebabkan kematian istrinya. Jika saja aku lebih sabar, pikir Amar berulang kali. Jika saja aku tidak terburu-buru menyimpulkan, mungkin Siti masih di sini bersamaku. Setiap hari, Amar merasa terjebak dalam lingkaran masa lalu. Kenangan bersama Siti terus menghantui pikirannya, membebani hatinya dengan rasa bersalah yang mendalam. Di dapur, ia masih bisa melihat bayangan Siti memasak dengan senyum lembut di wajahnya. Di ruang tamu, ia bisa mendengar tawa mereka ketika menonton acara televisi bersama. Namun semua itu hanya kenangan yang tak bisa kembali. Amar seringkali pergi ke makam Siti, membawa bunga dan duduk di sana berjam-jam, berbicara kepada Siti seolah-olah ia masih hidup. Siti, maafkan aku, ucapnya lirih, air mata selalu menetes di pipinya. Aku seharusnya lebih mempercayaimu. Aku seharusnya lebih bersabar. Namun, meskipun Amar terus berbicara, makam Siti tetap diam. Kesunyian di sekitar makam itu selalu memberatkan hati Amar. Ia tahu bahwa tidak ada kata maaf yang bisa mengembalikan Siti. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah hidup dengan penyesalannya. Di tengah kesedihannya, Amar harus tetap menjalani tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Bayi mereka, yang sejak kejadian itu tinggal sementara di rumah tetangga, akhirnya dikembalikan kepada Amar. Meskipun bayi itu adalah buah dari cinta mereka, Amar merasa sulit untuk menerima kehadirannya tanpa Siti di sampingnya. Setiap kali Amar memandangi bayinya, ia teringat pada rasa bingung dan curiganya saat pertama kali melihat warna kulit anak itu yang berbeda dari mereka berdua. Sekarang, ketika ia tahu kebenaran, Amar merasa sangat bersalah karena pernah meragukan darah dagingnya sendiri. Bayi itu adalah titipan Allah, meskipun penampilannya berbeda, dan Amar seharusnya menyayanginya dengan sepenuh hati. Namun, setiap kali ia melihat mata anaknya, rasa bersalah dan kesedihan atas kematian Siti menghantam hatinya. Amar tahu bahwa ia harus kuat untuk membesarkan anak itu, tetapi ia merasa kehilangan arah. Bayi itu adalah warisan terakhir Siti, dan Amar merasa terbebani oleh tanggung jawab besar yang kini berada di pundaknya. Tidak lama setelah pemakaman Siti, Amar dihadapkan pada kenyataan pahit lainnya. Ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya di mata hukum.
Ammar ditangkap oleh pihak berwenang dan diadili atas tindak kekerasan yang menyebabkan kematian istrinya. Meski penuh dengan penyesalan, Ammar tahu bahwa hukum harus berjalan. Ia tidak bisa menghindari konsekuensi dari perbuatannya. Di pengadilan, Ammar mendengar kembali kronologi peristiwa yang menghancurkan hidupnya. Para saksi, termasuk tetangga yang melihat anaknya dititipkan pada malam kejadian, memberikan kesaksian mereka. Ammar hanya bisa menunduk, menerima semua tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Ia merasa tak berdaya, tak lagi memiliki kata untuk membela diri. Hakim memberikan vonis yang cukup berat. Ammar divonis hukuman penjara selama beberapa tahun karena dianggap lalai dan menyebabkan kematian istrinya. Ammar menerima hukuman itu dengan lapang dada. Baginya, tidak ada hukuman yang lebih berat daripada kehilangan Siti dan hidup dalam penyesalan seumur hidupnya. Meski kini harus menjalani hukuman di balik jeruji, Ammar mencoba untuk bangkit dari kehancurannya. Ia tahu bahwa hidupnya tidak boleh berhenti di sini, terutama karena ia masih memiliki tanggung jawab besar, anaknya. Selama di penjara, Ammar banyak merenung dan memperbaiki dirinya. Ia belajar tentang agama lebih dalam, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan atas dosa-dosanya. Setiap malam, Ammar berdoa untuk kebaikan anaknya. Ia berharap bahwa meskipun ia tak bisa selalu ada untuk anaknya, Allah akan memberikan perlindungan dan bimbingan kepada anak itu. Ammar juga berjanji pada dirinya sendiri bahwa ketika ia keluar dari penjara, ia akan menjadi ayah yang lebih baik, ayah yang akan mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Di tengah penyesalannya yang mendalam, Ammar menemukan sedikit cahaya harapan. Ia sadar bahwa hidup ini adalah ujian, dan meskipun ia telah melakukan kesalahan besar, ia masih diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Ammar berharap bahwa di masa depan, ia bisa menemukan kedamaian batin dan menjalani hidupnya dengan lebih bijaksana. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like dan tulis sholawat Nabi.